Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Setelah penulis menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang sujudu sahwi dan sujud tilawah, penulis akan membawakan hadis yang berkaitan tentang sujud syukur, di mana ini adalah sujud yang disyariatkan ketika datang kabar gembira, kabar yang menyenangkan, maka dianjurkan seseorang itu turun untuk sujud. Apakah dia sebelumnya dia berdiri atau dia sebelumnya duduk. Kalau dia dalam keadaan duduk, maka nggak perlu lagi berdiri, langsung saja sujud dengan satu kali sujud sambil membaca Subhana Rabbil A'la sebagaimana di dalam sholat. An-Nabi Bakrah anna nabiyya kana idza jaa amrun yasurruhu kharra sajidan, rawahul khamsatu illa an-Nasa'i. Dari Abu Bakrah menceritakan bahwasanya Nabi apabila datang kepadanya kabar yang menggembirakan, maka dia langsung sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini didoifkan oleh ulama karena di dalam sanadnya ada rawi yang bermasalah, yaitu bernama Bakar ibnu Abdul Aziz. An Abdurrahman ibni Auf qala sajadan nabiyyu fa atala as-sujuda thumma rafa'a ra'sahu wa qala inna Jibril atani fabasyarani fasajadtu lillahi syukran. Dari Abdurrahman ibni Auf berkata, Nabi pernah sujud, lalu dia memanjangkan sujudnya, kemudian setelah itu mengangkat kepalanya dan berkata, sesungguhnya Jibril mendatangiku lalu mengabarkan kepadaku kabar gembira, lalu aku sujud sebagai bentuk rasa syukur. Hadis ini pula bermasalah karena ada seorang rawi yang jahalah, tidak dikenal di dalam riwayatannya. Anil Bara ibni Azib anna nabiyya ba'asa aliyan ilal Yaman. Takala Nabi SAW mengutus Ali ke Yaman. Qala fakataba Ali bi islamihim. Kemudian setelah itu Ali SAW menulis surat yang mengabarkan bahwa penduduk Yaman masuk Islam. Ini merupakan kabar gembira. Karena kita tahu Pak bahwa Yaman itu sebelumnya adalah Nasrani. Penduduk mereka mayoritas Nasara. Setelah Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib, Mu'ad bin Jabal ke sana, maka banyak di antara penduduk Yaman masuk ke dalam Islam. Ini juga hadis yang dipermasalahkan, ada yang menganggap sahih atau hasan, ada pula yang menganggap ini bermasalah. Tapi hadis-hadis yang kita bacakan Pak, semua itu bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Dalam artian meskipun dia doif yang bisa munjabirah, bisa terangkat. Doifnya enggak terlalu parah, sehingga diambil dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi, disyariatkannya sujud syukur, meskipun tanpa diawali bersuci terlebih dahulu atau tanpa menutup aurat, maka boleh sujud syukur. Dan ini adalah sunnah yang mahjur, yang jarang kita lakukan,
ketika ada kabar atau berita yang menyenangkan, kita biasa-biasa saja. Kecuali yang sering kita lihat pemain bola gitu ya, atau apalagi pemain badminton atau olahraga-olahraga yang lain itu, ketika mereka menang langsung apa? Sujud syukur. Netizen mungkin petinju itu, ketika dia menang langsung apa? Sujud syukur. Nah, kita masuk sekarang ke hadis-hadis tentang salatul tatawwu, yaitu salat-salat sunnah selain salat wajib. Di mana di antara keutamaan salat wajib ini, salat sunnah ini Pak, dia adalah penyempurna hal yang kurang dari kewajiban salat-salat kita yang wajib. Karena nanti tak kala Allah menghisab hamba-hambanya di padang mahsyar, Dia menyuruh malaikat untuk mengecek salat-salat wajib hambanya. Apakah sudah sempurna atau ada yang kurang? Jika sudah sempurna, maka dicatat sempurna. Jika ada yang kurang, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, perhatikan lagi salat-salat sunnahnya. Jika ada salat sunnah yang dia lakukan, maka itulah yang menambal, yang menyempurnakan hal yang kurang di salat wajib kita. Di antara keutamaannya lagi bahwa salat sunnah yang kita kerjakan itu menambah pahala untuk kita, sekaligus menambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di samping itu kita juga mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sehingga Rasulullah sering sekali ngomong, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan sedikit pun kebaikan. Wa in talqa akhaka biwajhi talqin. Meskipun hanya sekedar berwajah ceria ketika menjumpai saudara muslim yang lain. An Rabi'ata ibni Ka'bi al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sal. Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Faqala aghayra dhalik. Qultu huwa dzaka. Qala fa inni ala nafsika bi kasratis sujud. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia ini adalah seorang sahabat yang sering berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kemudian mengangkatkan, menyiapkan air tak kala dia mau buang hajat di luar. Ini kerjaannya siapa? Rabi'ah bin Ka'ab. Sekaligus dia adalah ashabus sufah, sahabat yang tinggal di emperan masjid, yang dia tidak punya keluarga, tidak punya rumah di Madinah. Jadi ashabus sufah itu jumlahnya ada 70. Di antaranya ini adalah Rabi'ah ibnu Ka'ab. Nah, karena seringnya dia membantu melayani Rasulullah, suatu saat Rasulullah pernah berkata kepadanya, sal, mintalah sesuatu dariku. Wah, ini kesempatan nih kan. Ya, bayangkan Pak, kalau ada presiden ngomong kepada warga Balikpapan, silakan kalian minta. Apa yang kalian mau minta? Ya mungkin kita minta sepeda kan. Paling kita apa nih kira-kira, mobil mewah atau apa. Ini kesempatan. Lantas si Rabi'ah ini berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu agar bisa menemanimu di surga. Ini permintaan yang berat. Menemani Rasulullah di surga, tentu di Jannatul Firdaus, di surga Firdaus. Rasulullah menyuruh dia meminta sesuatu, bukan berarti menyuruh si Rabi'ah ini meminta-minta, enggak. Karena dia mengatakan sal, minta. Faqala aw ghayra dzalik, enggak ada yang lain kah dari hal itu?
dari permintaan-permintaan dunia itu. Karena ini adalah asar pendidikan dari Rasulullah. Karena seringnya Rasulullah Pak mengiming-imingi sahabat itu surga. Sehingga terbetik di pikirannya bahwa yang paling mulia di sisi mereka, di khayalan mereka adalah surga. Nggak terbayang perkara dunia. Qultu, lalu Rabi'ah berkata, huwadak, itu saja yang aku minta, nggak ada yang lain. Maka kata Rasulullah, fa'inni, bantulah aku untuk memenuhi kebutuhanmu tadi, permintaanmu, bikasrotis sujud, dengan memperbanyak sujud. Ungkapan Rasulullah di sini bikasrotis sujud bukan maknanya perbanyak sujud, Pak. Paham? Di luar sholat, enggak. Tapi memperbanyak sujud di dalam sholat. Tentu hal ini adalah sholat sunnah. Karena sholat wajib terbatas, nggak bisa diperbanyak. Jumlahnya ada berapa, Pak? 17 rakaat. Kalau ditambah berarti menambah-nambah kan, perkara baru. Kalau sholat sunnah bisa diperbanyak. Mungkin sholat sunnah mutlak, atau sholat sunnah rawatib, atau yang lainnya. Menunjukkan bahwa hadis ini keutamaannya orang yang memperbanyak sholat sunnah menyebabkan dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga nanti. Yaitu apa? Menyertai Nabi SAW. Bukan pula maknanya setelah selesai sholat, Pak, dia sujud lagi. Ada biasa orang tuh, Pak, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dia sujud lagi. Ini perbuatan yang bid'ah, tidak ada tuntunannya. Jadi bikasrati sujud, memperbanyak sujud, bukanlah maknanya apa? Di luar sholat, tapi di dalam sholat. An Ibnu Umar qala hafidtu minnan nabi asyara raka'atin. Raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi wa raka'ataini qabla subhi, muttafaqun alaih. Nah, sekarang penulis akan membawakan hadis-hadis yang berkaitan tentang rawatib, Pak. Salat-salat sunnah rawatib. Rawatib itu adalah yang terikat dengan salat wajib sebelum dan sesudah. Yang jumlahnya ada sekitar 24 rakaat. Kita hitung dulu, Pak. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum setelah duhur. Berapa sudah totalnya? 8. 4 rakaat sebelum asar. Ini nanti diperselisihkan hadisnya. Akan kita bacakan. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. 4 rakaat sebelum asar. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Totalnya berapa sudah, Pak? Berapa? 16 ya? 12 tambah 4 lagi 16. Kemudian 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat setelah isya. Berarti sudah 20 berapa? 20 ya. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh, 22. Kemudian 2 rakaat setelah sholat Jumat, berarti 24. Karena ba'diyah Jumat beda dengan ba'diyah duhur. Pak, ini harus dibedakan, dipisahkan. Karena kalau kita Jumatan itu tidak ada kaitannya dengan sholat duhur. Paham? Karena Jumatan itu bukan duhur yang dikosor. Dia adalah sholat yang menyendiri. Tidak ada kaitannya dengan duhur.
Maka totalnya berapa semua? 24. Nah, di sini Abdullah bin Umar meriwayatkan, hafidtu minan nabi, aku menghafal dari nabi salat-salat rawatib yang jumlahnya ada 10. Sahabat tak kala meriwayatkan Pak tentang sesuatu perbuatan, apakah yang ada bilangannya atau tidak, maka tidaklah menunjukkan hal itu pembatasan. Karena terkadang sahabat ini melihat, sahabat yang lain tidak melihat, atau sahabat yang lain melihat, ini tidak melihat. Sehingga terkadang seperti Rasulullah kencing berdiri, dalam keadaan berdiri. Aisyah radhiyallahu an mengatakan, siapa yang mengabarkan bahwa Rasulullah kencing berdiri, maka dustakanlah. Kenapa? Karena dia nggak pernah melihat Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri. Sementara sahabat yang lain yang menemani Rasulullah ke Sohrok, ke tanah lapang gitu, melindungi Rasulullah agar tidak terlihat oleh orang, itu dia lihat Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri. Nah, Abdullah bin Umar di sini menghafal apa yang dia ketahui. Rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib tapi dikerjakan di rumah. Wa rakaataini ba'dal isya fi baiti, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya juga. Wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh atau qabliyah subuh. Nah, jadi kadang Rasulullah mengerjakan di masjid, kadang pula mengerjakan di rumah. Yang paling afdol Pak untuk sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Lebih afdol daripada sholat di Masjid Nabawi. Sholat sunnah ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan hal itu. Sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Sholatlah wahai manusia di rumah kalian. Fa inna afdala sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Karena sholat seseorang di rumahnya lebih utama kecuali sholat wajib. Apa nih Pak keutamaannya sholat sunnah di rumah? Yang pertama, agar rumah tersebut hidup dengan ibadah. Tidak seperti kuburan, ya, tidak ditegakkan sholat, baca Al-Quran di dalamnya. Keutamaan yang kedua, sholat di rumah itu lebih membuat kita khusyuk dan mendidik kita untuk ikhlas. Mbak, karena nggak ada yang lihat. Siapa yang lihat? Beda kalau di masjid banyak jamaah yang lihat. Kadang kita mau mengerjakan, takut nanti dibilangin apa gitu, nggak mengerjakan sholat sunnah. Ada tujuan-tujuan yang lain. Keutamaan yang lain Pak, sholat sunnah di rumah sebagai bentuk pengajaran juga untuk keluarga. Anak istri melihat nih praktek sholat yang dikerjakan oleh bapaknya. Wa fi riwayatil lahuma raka'ataini ba'dal jum'ati fi baitihi. 2 rakaat setelah Jumat dikerjakan di rumah. Di rumah Rasulullah. Wali Muslimin, riwayat Muslim, kana idza tala al-fajru la yusalli illa raka'ataini khafifataini. Riwayat Muslim, apabila muncul fajar shadiq, Rasulullah tidak sholat kecuali 2 rakaat yang ringan, yaitu sholat qobliyah subuh. Wa ana Aisyah anna nabiyya kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini qabla al-ghadati. Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah
tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini menunjukkan apa Pak? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau Aisyah yang menceritakan, berarti Aisyah menyaksikan perbuatan Rasulullah ini di mana Pak? Di rumahnya. Atau Aisyah ngintip dari jendela. Allahu alam, karena apa? Sisi kiri sebelah mana ya? Sisi kiri sebelah sana ya. Karena hijr atau kamar Aisyah itu dempetan langsung dengan apa? Dengan Masjid Nabawi sisi kiri. Mungkin apa? Aisyah melihat ngintip dari jendela. Atau kemungkinan yang lain, Aisyah melihat Rasulullah langsung sholat di rumah. Wa anha qalat lam yakun nabiyyu ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala raka'atil fajri. Wa li muslimin raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Kata Aisyah, tidak ada sesuatu yang sangat diperhatikan Rasulullah dari salat sunnah kecuali apa Pak? 2 rakaat sebelum salat subuh. Dalam riwayat yang lain, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini keutamaan yang besar. Coba bayangkan Pak, pas pilkada kemarin, orang berlomba-lomba gitu untuk menjadi nomor 1 di Balikpapan atau di Kaltim gitu. Itu pun dia berlomba-lomba nyari kerjaan untuk mengatur warga Kaltim dan Balikpapan kan. Dia habiskan tenaga, uang, materinya untuk apa? Mengejar kursi jadi wali kota atau gubernur. Pak, siang malam dia bergadang untuk apa? Untuk mengejar. Dan itu pun tidak dia kuasai Balikpapan sepenuhnya. Kenapa masih banyak tanah-tanah bukan milik Pak Wali Kota kan? Demikian juga gubernur. Enggak semuanya dia kuasai. Coba bayangkan kalau sekiranya Allah berkata siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka miliknya seluruh Balikpapan. Luar biasa nih Pak. Tapi Allah sebutkan di sini khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia yang diberikan kepadamu dan apa yang ada di dalamnya. Menunjukkan bahwa dunia di sisi Allah ini tidaklah berarti apa-apa. Disebutkan dalam hadis yang lain Pak, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma suqiya al-kafiru syurbata ma'in." Seandainya dunia itu setara di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan seteguk air minum pun bagi orang kafir. Tapi orang kafir diberikan minum, makan, kekayaan, menunjukkan bahwa dunia tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Ini keutamaan besar bagi apa Pak? Bagi qobliyah subuh. Terlebih lagi bagi apa? Bagi sholat subuhnya. Karena dalam agama kita yang wajib itu lebih besar daripada yang sunnah. Yang wajib itu lebih diutamakan daripada yang sunnah. An ummi Habibata ummil mu'minina qalat sami'tu an-nabiyya yaqul man shalla isnatai asyarata raka'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Dari Ummi Habibah. Ummi Habibah ini namanya adalah Romlah bintu Abi Sufyan. Jadi dia saudara dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dia adalah janda juga yang dinikahi
oleh Rasulullah sehingga dia digelari dengan Ummul Mukminin. Dia berkata, sami'tu Nabi, aku mendengar dari Nabi, man shalla sintai asyarata raka'a fi yaumin wa lailah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat di siang dan malam, maka bunyalahu bihinna, dibangunkan untuknya rumah di surga. Dengan sebab apa, Pak? Dia melakukan, merutinkan, mengistiqomahkan 12 rakaat tersebut. 12 rakaat tentunya di sini adalah qobliyah dan ba'diyah. Wa fi riwayatin tatawuan, dalam riwayat yang lain salat sunnah. Wali Tirmidzi wa zada arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla salatil fajri. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, berarti totalnya 6. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi totalnya berapa, Pak? 12 rakaat. Ini merupakan perincian dari 12 rakaat yang disebutkan oleh Ummu Habibah. 4 rakaat ini maknanya apa, Pak? Maknanya 2 salam. Bukan 4 rakaat 1 salam, atau 4 rakaat dengan 2 tasyahud, tidak. Tapi dia apa? Masna. 2 rakaat, totalnya 4. Wali khamsati anha man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkan neraka untuknya. An Ibnu Umar qala Rasulullah rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Tapi hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Di sini yang kita sebutkan wa Tirmidzi wa hasanahu. Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah mensahihkannya. Nah, mereka yang berpegang bahwa hadis ini sahih atau hasan, maka silakan diamalkan. Terus mereka yang mendoifkannya, maka silakan ditinggalkan. Karena permasalahan sahih dan dhaif itu adalah permasalahan ijtihadiyah, dari sudut pandang ulama menilai bahwa ulama ini layak atau tidak diterima periwayatannya. An Abdullah bin Mughaffalin al-Muzani anin Nabi qala sallu qabla al-maghrib thumma qala fi salis liman sya'a karahiyata ayyattakhidhahan nasu sunnatan. An Abdullah bin Mughaffal dari Nabi berkata, salatlah sebelum maghrib sampai 3 kali Rasulullah mengatakannya. Kemudian setelah itu dia mengatakan lagi liman sya'a, bagi siapa yang mau. Menunjukkan bahwa qobliyah maghrib hukumnya apa? Sunnah. Karahiyata ayyattakhidhahan nasu sunnah. Takut nanti manusia menganggapnya apa? Wajib. Maka Rasulullah mengatakan liman sya'a, bagi siapa
yang ingin. Wa fi riwayat Ibnu Hibban anna Nabiyya shalla qabla al-maghribi raka'atain. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi salat sebelum maghrib 2 rakaat. Tapi qabliyah maghrib Pak, kalau sekiranya di suatu kampung atau di suatu negara, di sana mereka tidak membiasakan salat maghrib, qabliyah maghrib tersebut, maka Bapak yang punya ilmu jangan membuat kekacauan dengan apa? Dengan langsung mengerjakan, oh ini kan sunnah. Enggak. Menjaga persatuan itu lebih dikedepankan daripada mengamalkan sunnah. Kalau Pak di suatu kampung itu enggak biasa orang salat qobliyah maghrib. Ada memang masjid-masjid itu Pak, kalau setelah salat isya, setelah azan isya, mereka langsung qomat kan. Enggak ada qobliyah isyanya. Ada juga di masjid-masjid yang lain setelah azan maghrib langsung iqomah. Belum sampai ilmu kepada mereka tentang apa? Qobliyah maghrib. Maka Bapak yang punya ilmu jangan sampaikan dulu. Jangan sampai membuat ajaran baru apa lagi. Padahal ini adalah salat sunnah. Jadi menjaga persatuan itu lebih dikedepankan daripada mengamalkan sunnah yang sifatnya jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. An Aisyah radhiyallahu an wali Muslimin an Anas kunna nusalli raka'ataini ba'da ghurubi syamsi fakana yarona falam ya'murna walam yanhana. Dari Anas menceritakan kami sholat 2 rakaat setelah tenggelamnya matahari. Itu apa Pak? Waktu maghrib. Rasulullah SAW melihat kami melaksanakannya. Dia tidak memerintahkan kami, tidak pula melarang kami. Ini menunjukkan apa? Takrir dari Nabi, pembenaran dari Nabi bahwa perbuatan tersebut disunnahkan. Karena perintah konsekuensinya wajib, larangan konsekuensinya apa Pak? Haramnya perbuatan tersebut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu yukhaffifu raka'ataini allataini qabla sholatis subhi hatta inni aqulu aqra'a bi ummil kitab muttafaqun alaih. Nabi SAW kata Aisyah meringankan sholat qobliyah subuhnya hingga aku menyangka dia hanya membaca Al-Fatihah saja. Kenapa? Karena Rasulullah sudah kelelahan sholat malam. Kelelahan sholat malam. Setelah itu dia mau apa? Mau sholat sunnah lagi tapi ringan. Kemudian setelah itu tidur. Tidur. Karena nanti si Bilal datang membangunkan ketika mau iqomah. Beda dengan kita Pak. Kalau kita tidur setelah sholat qobliyah kebablasan. Akhirnya enggak sholat wajib. Enggak sholat berjamaah, sholat wajib di masjid. Ya kalau kebablasannya selesai masih ada waktu. Kalau sampai jam 8 Pak, ini lebih mudarat. Jadi tidur sejenak sampai nanti datang Bilal membangunkan. Wa Nabi Hurairah anna Nabiyya qara'a fi raka'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini di qobliyah subuhnya. Di rakaat pertama Rasulullah membaca qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ini kalau mau membaca apa Pak? Setelah Al-Fatihah surah-surah yang pendek. Hana Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atal fajri ittaja ala shiqqihil aiman. Rawahul Bukhari. Adalah Nabi apabila selesai salat qobliyah subuh, dia berbaring
sebelah kanan, ke sebelah kanan tubuhnya. Istirahat dari kelelahan salat malam. Wa Nabi Hurairah qala qala Rasulullah idza shalla ahadukum raka'ataini qabla subhi falyattaji ala jambihil aiman. Kenapa sebelah kanan, Pak? Agar Agar jantung kita lebih sehat dalam memompa darah, tidak tertekan. Beda kalau kita miring ke sebelah kiri. Paham? Jantung kita tertekan, tertindis. Ini diantara hikmah berbaring ke sisi sebelah kanan. An Ibnu Umar qala qala Rasulullah salatul laili masna masna fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu qad shalla. Penulis beralih kepada salat-salat sunnah yang lain, Pak. Selain Selain rawatib. Beliau mengawali dengan salatul lail, salat malam. Karena afdolus salati ba'dal farido salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat malam. Karena dia adalah da'abus sholihin, kebiasaan orang soleh. Dia menggugurkan dosa-dosa sekaligus menghilangkan penyakit di tubuh kita. Nah, ketika Rasulullah ditanya di saat beliau berkhutbah Jumat, ada orang Badui bertanya tentang sholat malam. Maka Rasulullah mengatakan masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahdukumus subah, jika kalian takut sholat subuh masuk, waktu sholat subuh masuk, maka sholatlah 1 rakaat. Yaitu Pak? Sholat witir, sholat penutup. Kalau sekiranya Pak, dia sholat malamnya taruhlah dari jam 9. Kemudian waktu subuhnya taruhlah jam 5. Berapa jam kira-kira itu Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam. 2 rakaat dia sholat itu 10 menit. Berarti 8 jam dikali 60 menit sama dengan berapa itu? 460 dibagi 10. Berapa sholat kira-kira Pak? Taruhlah 60 sholat. 60 sholat. Menunjukkan kepada kita Pak bahwa hikmah sholat malam itu adalah ihya'ul lail bil ibadah. Menghidupkan malam dengan Dengan ibadah. Ibadah yang paling mulia yaitu adalah sholat. Paham? Lantas bagaimana dengan kebiasaan Rasulullah sholat malam 11 rakaat? Iya, karena Rasulullah rakaat pertamanya surah Al-Baqarah, rakaat keduanya surah Al-Imran. Sehingga hidup malamnya dengan Dengan 11 rakaat. Kita 11 rakaat tapi rakaat pertama kul, rakaat kedua kul, rakaat ketiga kul. Setelah itu ngopi panjang lebar, nongkrong, cerita bola, macam-macam. Jadi hidup malamnya dengan Pak? Dengan ngerumpi, gosip sana sini. Kalau mau kul ya 50 atau 60 atau 100. Agar hidup malamnya dengan sholat. Karena sholat malam itu Pak, kadang judulnya dengan tahajud, kadang dengan sholat tarawih, kadang dengan sholat malam. Wali khamsati wa sahhahu bin Habbian salatul laili wan nahar masna masna. Wa hadza khata'un. Jadi salat lail dan salat sunnah di siang hari itu 2 rakaat. Ini pendapat yang paling kuat. Di mana seluruh salat sunnah Pak, apakah di malam hari ataukah di siang hari, semuanya 2 rakaat. Adapun perkataan Aisyah nanti tentang 4-4-3 itu dibawa kepada 2-2-2-2-2 kemudian 2-2-2-1.
Paham? Bukan 4 rakaat dengan 1 salam, tapi apa? 2 2 2 2. Untuk al-jam'u bainal ahadits, untuk menggabungkan hadis-hadis yang lain pula. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat malam. Demikian Pak, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Iya, menjadi perpecahan. Sunnah itu ada banyak perinciannya ya. Ada sunnah yang haram kita ikuti, ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang makruh, ada yang sunnah mustahab. Paham? Ada macam perinciannya. Tapi kalau sunnah yang sifatnya mustahab tadi, yaitu jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak mengapa. Ini yang kita arahkan tadi ketika dalam suatu lingkup warga gitu atau RT atau apalah gitu tidak biasa mengerjakan itu, jangan antum kerjakan dulu untuk saat itu, karena akan memunculkan polemik ya atau keresahan di tengah masyarakat. Jadi harus pakai siasah politik dalam dakwah juga. Karena orang akan mengatur jarak nantinya. Ajaran baru apa lagi? Nah, dia tidak biasa dengan seperti itu. Nah, yang lain Pak. Iya, setelah adzan. Karena ada hadis yang menyebutkan bainal adzanaini, antara adzan dan iqamah. Iya, berlaku juga untuk wanita di rumah. Iya, itu juga boleh dia, karena dia sholatnya di rumah kan. Beda kita di masjid, kita terikat dengan sholat berjamaah. Yang itu kita kedepankan dibandingkan sholat sunnah. Paham? Nah, maksudnya setelah sholat isya dia mau witir, nanti malamnya bangun tidur dia mau 2 rakaat lagi. Tidak mengapa. Jadi dia dahulukan witirnya. Yang terpenting la witroni fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika.